Tafsir Al-Azhar pengantar juz kelima bagian kedua. Di dalam juz ini, sebagaimana lanjutan dari ayat-ayat yang mewajibkan taat kepada Allah, memberi isyarat tentang keadaan setengah manusia yang mengaku tunduk kepada Allah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi apabila akan mengambil hukum, mereka ambillah hukum tauhid. Tauhid ialah segala kekuasaan yang timbul dari ambisi manusia belaka, gila kekuasaan, mabuk kemegahan, lalu berbuat sewenang-wenang, menyusun undang-undang semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan, atau segala peraturan yang memang sengaja diperbuat untuk menyisihkan hukum Allah dari masyarakat. Di dalam membicarakan tauhid pada ayat 60 surah An-Nisa dijelaskan bahwa sumber hukum tauhid adalah setan. Orang-orang munafik selalu berusaha agar hukum kebenaran dan keadilan dari Allah terhambat. Jangan berlaku dalam masyarakat. Meskipun cita-cita hidup dalam Islam ialah menyerahkan amanah kepada ahlinya dan kalau menegakkan hukum hendaklah hukum yang adil. Namun dalam rentetan ayat-ayat itu telah dijelaskan bahwa masih banyak munafik yang tidak suka hukum Allah berlaku. Malahan mereka berusaha menghambat, menghalangi. Musuh-musuh dari kebenaran mesti selalu ada. Sebab itu hidup tidaklah terlepas daripada berjuang atau jihad kalau tiba waktunya. Satu-satu waktu kita diizinkan berperang menghadapi musuh-musuh Allah yang tidak senang berlakunya hukum Allah di dunia. Sebab itu di dalam surah ini juga, juz ini juga terdapat ajaran bagaimana caranya melakukan sholat di dalam waktu perang sedang berkecamuk yang dinamai sholat al-khawf. Berperang untuk tujuan apa? Di dalam ayat 76 diterangkan bahwa orang berperang untuk salah satu dari dua tujuan. Ada orang yang berperang karena menegakkan jalan Allah. Tetapi ada juga orang yang berperang untuk kepentingan jalan tauhid. Yang memimpin peperangan tauhid dikatakan ialah setan. Sebab pada hakikatnya segala tipu daya yang mereka tegakkan adalah lemah belaka. Diterangkan juga dalam ayat ini tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi karena perang. Keadaan buruk yang tidak jadi tujuan, tetapi terjadi di luar kemampuan kita. Misalnya orang yang telah mengaku beriman disangka musuh lalu dibunuh. Diterangkanlah hukum dan dendanya tentang pembunuhan tidak sengaja atau yang sengaja. Ada kisos dan ada diat ganti rugi. Dua kali dalam surah ini dan juz ini diperingatkan tentang puncak tertinggi segala dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Dijelaskan lagi dalam surah ini dan juz ini bahwa mukmin sejati tidaklah mau mengangkat orang yang tidak percaya kepada Allah untuk menjadi pemimpinnya. Lebih berbahaya lagi, di atas dari bahaya mengangkat pemimpin orang yang tidak percaya kepada Allah atau dengan tegas disebut dalam ayat itu kafir. Lebih berbahaya dari orang kafir ialah orang munafik. Orang yang pada lahir disangka kawan, padahal batinnya adalah musuh yang selalu mengintai kesempatan buat meruntuhkan Islam. Pada ayat 145 dijelaskan tempatnya di akhirat esok, yaitu derajat yang paling bawah sekali dalam api neraka. Tetapi orang yang beriman, yang berpegang dengan teguh dengan tali Allah, yang ikhlas niat perjuangannya karena Allah, itulah orang yang beserta dengan mukmin sejati dan akan mendapat ganjaran yang agung di sisi Allah. Ayat 147 sebagai akhir juz kelima menyimpulkan jaminan Allah yang berupa suatu pertanyaan. Apakah Allah akan bertindak mengazab kamu
kalau kamu masih bersyukur dan beriman, padahal Allah adalah menyambut syukur segala amalan yang baik dan mengetahui segala niat yang ikhlas.